آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمة بشير الأمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير المرضاة الله وثوابه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ala asyrati awjuh. Afiyah itu ya atas 10 macam, 10 hal ya yang disebut afiyah itu apabila kita mendapatkan 10 hal. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 5 hal di dunia dan 5 hal di akhirat. Fa'amma alladhi fid dunya, adapun 5 hal afiat tersebut yang ada di dunia. Yang pertama, orang itu dikatakan afiat. Afiat itu bukan hanya sehat ya, istilahnya dimudahkan segala urusannya oleh Allah, itu namanya afiat. Dipanjangkan usianya oleh Allah, itu juga namanya afiat. Ini semuanya afiat ya. Kata baginda Nabi SAW, 5 hal yang di dunia. Yang pertama afiat itu di dunia yaitu al-ilmu. Apabila orang diberikan ilmu, diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya dia afiat di dunia. Ya, baik itu ilmu, bukan hanya para santri atau para ustaz-ustaz, tidak. Kita pun yang tadinya nggak tahu ilmu, tahu-tahu dapat ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita amalkan, ini berarti kita mendapatkan afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kita nggak tahu ilmunya salat, tahu-tahu ya belajar ilmunya salat, belajar ilmunya wudu. Yang tadinya nggak tahu nyentuh masjid, nyentuh sejadah, dapat ilmu ya, tata caranya wudu, tata caranya sholat, kemudian dia amalkan, berarti orang ini mendapatkan afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Afiat itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal ibadah. Orang yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia dikehendaki baik, diberikan afiat, dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bandingkan ya, mungkin ada orang-orang di luar sana yang hari-harinya hanya ngurusin masalah dunia, hanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah ibadah, enggak pernah sujud, enggak tahu Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita mendapatkan afiah dari Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warizqu minal halal. Dan yang ketiga, afiat di dunia adalah rizki yang halal. Rizki yang didapatkan daripada yang halal. Dapat usaha, dapat kerja, bukan dapat dari nipu orang ya, bukan dapat korupsi, bukan dapat nyolong dan lain sebagainya. Ini merupakan afiah dari Allah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kemudian yang keempat, wasabru alal syiddah, dan bersabar atas sesuatu yang susah ya, sabar atas kesusahan. Karena orang yang sabar pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahalanya orang-orang yang sabar itu dengan tanpa hisab. Berarti hanya Allah yang Subhanahu wa taala yang tahu jumlah daripada pahala yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang bersabar. Nah, ini
Merupakan afiyah yang keempat adalah sabar tatkala mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah. Kemudian wasyukru ala ni'mah, dan merupakan kebaikan atau afiyah dari Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Berarti orang yang pandai bersyukur berarti dia dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak baik tatkala orang itu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan? Allah akan tambah kebaikan baginya, Allah akan tambah rizki baginya, Allah akan tambah kebahagiaan bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang bersyukur itu adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada satu kisah di zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau tatkala bertawaf melihat seorang pemuda yang bertawaf. Pemuda ini tidak membaca doa-doa tawaf yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, tapi dia berdoa dengan mengucapkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah agar dijadikan sebagai golongan hamba-hamba yang sedikit. Allahumma ij'alni minal qalil, Allahumma ij'alni minal qalil. Terus itu yang diucapkan oleh pemuda tersebut. Kemudian setelah selesai tawaf dipanggil oleh Sayyidina Umar, wahai pemuda, kenapa engkau tidak membaca doa tawaf yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW? Kata pemuda tersebut dengan bijak mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tempat ini adalah tempat mustajab doa. Doa apa saja kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan waktu kita tawaf adalah waktu ijabahnya doa. Waktu itu dikabulkan semua doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tawafku, aku minta agar dijadikan sebagai hamba-hambanya yang sedikit. Kata Sayyidina Umar, kenapa engkau minta kepada Allah untuk dijadikan hamba-hambanya yang sedikit? Ya, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau tidak tahu Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang pandai bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala hanya hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan daripada manusia nggak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tanda orang itu tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh para ulama, lam yashkurin nas, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang enggak bisa terima kasih kepada orang lain berarti dia menandakan dirinya tidak bisa berterima kasih kepada Allah, tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kalau kita diberi sesuatu oleh seseorang misalnya, kita ucapkan terima kasih, ya, ini menandakan bahwasanya hamba tersebut pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini 5 afiyah yang Allah berikan tatkala di dunia. Wa ammal lati fil akhirah, dan adapun afiyah yang ada di akhirat, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu, yang pertama, wa innahu yatihi malakul maut birrahmati wal lutfi. Apabila seorang hamba yang tatkala ajalnya datang kepada dirinya, yatihi malakul maut, datang kepadanya malaikat maut, birrahmati wal lutfi, dengan kasih sayang, lemah lembut. Ya, malaikat maut itu datang kepadanya tatkala mencabut nyawanya dengan dengan keadaan rahmah, dengan keadaan kasih sayang dan lemah lembut. Ditarik pelan-pelan nyawanya. Ya, enggak seperti orang yang naudzubillah dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, dia ditarik, diulur oleh malaikat dengan keadaan malaikat tersebut dalam keadaan menyerupai orang yang bengis. Tapi tatkala orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut akan datang kepada dirinya dalam keadaan rahmah dan juga lemah lembut. Kemudian yang kedua, wala yurawi'uhu munkarun wa nakirun fil qabri, dan dia tidak akan takut
tidak akan gemeter tatkala bertemu mungkar nakir di dalam kubur. Orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan afiat dari Allah Subhanahu wa taala, tatkala berjumpa malaikat mungkar dan nakir, ditanyain oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal-hal yang perlu ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir, dia tidak takut. Makanya dalam dalam talqin dikatakan wa idza ja'aka malakani muwakkalani, kemudian munkar wa huwa munkarin wa huwa nakir wala yufzi'aka wala yurhibaka fa innahuma khalqun min khalqillah. Apabila datang kepada kalian dua malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyai orang-orang yang ada di ahli kubur, di dalam kubur, wala yufzi'aka, jangan membuat kamu takut, wala yurhibaka, jangan kamu dengan wibawanya kamu menjadi takut, wala yurhibaka fa innahuma, ketahuilah bahwasanya keduanya fa innahuma khalqun min khalqillah, karena keduanya adalah malaikat Allah. Mereka semuanya, kedua-duanya ini adalah makhluk, salah satu makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak perlu takut. Inilah orang yang gak takut tatkala mungkar nakir datang. Dia orang yang dikehendaki baik, mendapatkan afiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yakunu aminan fil faza'il akbar, dan orang yang mendapatkan afiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menjadi orang yang merasa aman tatkala datang faza'ul akbar, ketakutan yang sangat besar. Dia tenang, dia tenang, yakin hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala datang faza'ul akbar. Dikatakan di dalam tafsir al-faza'ul akbar itu ada yang menafsirkan yaumul qiyamah. Pada hari kiamat orang itu tenang. Ada yang mengatakan faza'ul akbar al-maut, kematian, dia dalam keadaan tenang. Makanya orang-orang yang betul-betul wafat dalam keadaan husnul khatimah, dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang mereka itu tatkala wafat dalam keadaan tenang dan bahkan tersenyum. Inilah orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan al-faza'ul akbar, yaitu sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil nanti sebelum datangnya hari kiamat. Macam-macam tafsiran daripada ulama. Yang penting orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa aman tatkala datangnya al-faza'ul akbar, ketakutan yang sangat besar. Kemudian yang keempat dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tumha sayyi'atuhu wa tuqbal hasanatuhu. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihapus segala kesalahannya dan diterima segala kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun insya Allah tatkala kita masih hidup di dunia, kita bisa mengamalkan hal yang demikian. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'il hasanata wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan apabila kita berbuat salah, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan-perbuatan salah dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan afiat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka dosa-dosanya, kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa yamuru 'ala siratikal barqil lami', dan orang yang mendapatkan afiat, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan lewat di jembatan Shiratal Mustaqim kal barqil lami', seperti kilatan cahaya. Kilatan cahaya seperti apa? Kita punya senter, kita nyalain senter yang terang di sebelah sana. Itulah ibaratnya al-barqul lami'. Jadi secepat kilat dia menyeberang Shiratal Mustaqim. Padahal Shiratal Mustaqim disifatkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaraknya 500 tahun perjalanan akhirat, menanjak, kemudian mendatar, kemudian menurun, di bawahnya api neraka yang menyala-nyala. Ada orang-orang yang menyeberang Shiratal Mustaqim, mereka ada yang merangkak, naudzubillah,
ada yang gelanyutan, naudzubillah, ada mereka yang ngesot, naudzubillah, ada yang berjalan seperti kuda yang sangat cepat, ada yang berjalan seperti al-barqul lami' tadi, ada orang yang berjalan seperti kilatan cahaya, seret sudah nyampe. Nah ini mereka yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala menyeberang Shiratal Mustaqim, mereka menyeberanginya seperti kilatan cahaya. Kemudian yang kelima, wa yadkhulul jannata fis salamah. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk surga dalam keadaan selamat, langsung masuk surga, enggak pakai mampir. Ya, enggak pakai mampir ke neraka, langsung setelah Shiratal Mustaqim kumpul dengan baginda Nabi, masuk ke dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang yang mendapatkan afiyah di akhirat, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina tawbah taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' amina rabbi asma fadlan wa judan manna la bikisabin minna bil mustafa rasuli nahla bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadat tassis sahbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbana innaka antal fa'alna rabbana waghfirlana rabbana bidina al-qut wa tadhakkar rabbana waghfirlana lima tardadi qala bi'al karma warzuqil kull 'ala daima wa khilatka 'ala man ahda bil khair wa nafa bil syar rabbana salana kullu syu'una wa ghira bil damika al-uyun tiyan rabbana kullu diyur qabla an ta'tiyana rasulana wa rabbi fir wa salatu man satara wa salatu Allah shal mustafa man ila al-hajj da'ana wa nafa bi kitabin fil nashi shifa wa ala alihi kiram syarafa ala sahbihi masabil qurar Allahumma hadina bi hudak wa ja'alna min sara bi ridaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la tajalna min khalafa amraka wa 'asaka wa subhanallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma